Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Ai di pelajaran tematik. Masih di tema 1, hari ini kita akan membahas materi dengan muatan SBDP, yaitu tentang karya seni patung. Dalam karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, 2 dimensi ini yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Kemudian karya seni 3 dimensi yaitu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi atau juga kedalaman. Nah, contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Nah, apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seperti yang Ibu sebutkan, patung termasuk karya seni 3 dimensi, sehingga patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Nah, tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Selanjutnya, apa itu fungsi patung? Fungsi patung yang pertama sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Contohnya seperti patung Buddha. Kemudian yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, seperti patung tokoh para pahlawan. Kemudian yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan taman atau tempat lainnya. Serta yang kelima, untuk dinikmati keindahan bentuknya. Dalam pembuatan patung diperlukan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Untuk bahan pembuatannya dikelompokkan menjadi bahan lunak dan juga bahan keras. Contoh bahan lunak diantaranya ada tanah liat, lilin, sabun, plastisin, ada juga yang terbuat dari bubur kertas. Contoh bahan kerasnya diantaranya ada batu, kayu jati, marmer, dan juga logam. Setiap bahan lunak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tanah liat yang baik untuk patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama, tetapi patung dari tanah liat ini lebih mudah dibentuk sesuai dengan keinginan pembuatnya. Ini adalah contoh cara membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dengan meja putar sebagai alatnya. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membuat sebuah patung. Yang pertama, teknik memahat dan mengukir. Teknik ini digunakan dalam membuat patung dengan bahan yang keras. Teknik memahat dan mengukir berarti memperkecil bahan yang digunakan dengan cara menoreh dan menggores pola pada permukaan benda yang diukir. Istilah memahat biasanya digunakan untuk bahan keras seperti batu cadas atau marmer, sedangkan mengukir untuk bahan yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, teknik membutsir yaitu mengurangi atau menambahkan bahan lunak sedikit demi sedikit menggunakan sudip atau butsir sehingga benda yang diinginkan bisa terbentuk. Teknik ini digunakan untuk bahan yang lunak. Yang ketiga ada teknik mencetak, dilakukan untuk membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan, misalnya gips, besi, atau perunggu. Sebelum membentuk perlu dibuat cetakan terlebih dahulu. Setelah itu lelehan bahan dimasukkan ke dalam cetakan.
Ada lagi teknik lain yang bisa digunakan dalam pembuatan patung yang terbuat dari tanah liat. Yang pertama ada teknik butsir seperti yang ibu jelaskan di awal. Kemudian teknik pijitan, yaitu menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Yang ketiga teknik lintingan, yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat. Dan yang terakhir adalah teknik putar dengan menggunakan alat putar. Demikian video penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.